Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya ora apa-apa kalau santri itu kalau meninggal dijamin Rasulullah syahid, ya. Dijamin Rasulullah syahid. Gitu loh. Matinya sedang apapun, dalam keadaan apapun gitu. Kecuali dalam keadaan benar-benar sedang maksiat lah itu yang konkret itu baru kan itu. Santri lagi mabuk mati ya ora syahid. Kan ngono toh, kemungkinan syahid kecil kan gitu toh. Santri lagi sama pelacur itu misalnya mati ya itu ya iso masih mungkin syahid nih ya kecil kemungkinan nih kan itu kecil. Santri nggak ngapa-ngapain artinya meninggal ya itu hari apapun jam berapapun dengan cara apapun masuk rumah sakit atau tidak masuk rumah sakit di-covidkan atau tidak di-covidkan itu dijamin Rasulullah mati syahid. Terus mumpung kamu jadi santri itu loh, mati syahid jelas itu. Jaminan Rasulullah, bukan jaminan saya. Nek saya nggak bisa ngasih jaminan. Jaminannya Rasulullah. Ya tapi kan ada perkecualian Pak. Iya perkecualian itu tadi. Ya bisa santri itu misalnya di antara sejuta santri ada yang matinya tidak syahid atau bahkan naudzubillah min su'ul khotimah. Nah, itu biasanya santri mata-mata. Jadi menjadi santri itu hanya untuk memata-matai kiai, memata-matai pondok, untuk mencari keburukannya, untuk disebarluaskan. Nah itu baru. Tapi santri wajar-wajar aja, santri ngantuan, santri syahid gitu toh. Ora usah kuwatir. Betul. Oh, katanya syahid Pak, kok saya ngimpi ketemu santri yang mati itu misalnya toh, Pak Gianto Pak, oh Pak Agus sih dalam mimpi saya itu dibakar ya. Ayo kuwi setan kuwi ngono lho, wong ngimpimu kok dirembuk, kan to? Lho nek ngimpiku dirembuk, kata wong ngimpimu kata. Oh dirembuk. Ngimpimu kowe iki nabi wali kok. Ngimpi yang hak, ngimpi yang hak itu ya cocok dengan misalnya ngimpi ketemu Pak Agus atau ngimpi ketemu Mas Makmun tertawa-tawa, itu sahih karena cocok dengan hadisnya Rasulullah. Kan itu? Nek kebalikannya ya ngimpimu kuwi sing ramutu kan ngono ta. Lah kowe ming di apa kuwi jenenge digoda jin kan itu to. Tapi saya yakin lho, keyakinanmu ki ana nilene kan ngono ta. Oh yakin. Dulu saya pernah bikin kriteria ya. Mimpi itu baru perlu kita bicarakan kalau orang yang bermimpi itu sudah berkali-kali minimal 3 kali lah ketemu Rasulullah itu baru dirembukan itu. Kalau enggak itu ya sebenarnya tidak usah dirembuk. Tapi nek kamu belum mau cerita dengan saya ngimpimu macam-macam jam piro anune piye, jalan ceritane piye macam-macam. Saya insya Allah bisa menganalisis. Oh ini mimpi beneran apa ini mimpi hanya godaan setan yang terkutuk. Nah, iya ini tadi apalagi perempuan-perempuan itu sukanya ya. Karena perempuan kan perasaan banget. Mimpi ini cok aneh-aneh. Ngimpi dadi lanang. Wah. Kadang kan. Jadi itu sudah kaidah gitu. Sudah kaidah. Ini ya. Apa kuwi jenenge? Kemarin kan saya bilang. Kalau ada yang kritik gini ngaji ya tetap mati lah. Saya kan jawabnya kan yang nggak ngaji kan ya tetap mati, yang ngaji juga mati kan. Yang belum saya teruskan itu bedanya, kalau orang ngaji berarti santri, ya ta, mati, itu dijamin Rasulullah syahid. Nah, sahih hadisnya itu, tidak diragukan lagi. Dan itu, mula jangan kamu berhenti jadi santri kalau kamu belum mati. Itu loh, nek wah aku tahun depan harap berhenti dari santri, ya mati saiki mesti dadi santri ngono lho. Pas mati pas ora dadi santri ya repot aku. Ya insya Allah tetap husnul khotimah mantan santri, insya Allah tetap beriman bawa iman kan gitu. Tapi kan nggak syahid. Dan itu tuh, nah, syahid itu nggak ditanyai di alam kubur itu nggak ditanyai, gitu loh. Nah syahid itu juga bertingkat-tingkat. Nah, kesahidan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada yang syahid kecil, ada yang syahid agak gede, gitu. Ada yang syahid
besar, dua saya super besar kan itu. Saya itu ya bertingkat-tingkat ora kok padha alah nek ngene sregep karo ora sregep sing padha mati sahite ya. Lho sahite tukang ngantuk karo sahite wong serius ya beda ya. Ngono to. Itu loh, sama-sama naik pesawat, satu pesawat kan ya anu toh, naik pesawatnya berkelas toh. Ya pesawatnya yang anu loh, kelas tenan loh. Itu kan beda-beda, ada yang VIP, ada yang bisnis, ada yang ekonomi, ada yang gandul. Bokongnya pesawat no. Kan dewe-dewe, kan sama, pesawatnya sama. Kayak kalau ibaratnya Syahid itu seperti naik pesawat, podo-podo naik pesawat ya levelnya beda-beda dong. Kan itu kalau bagian VVIP ya ditawari minum berkali-kali dan jenis minumannya yang ditawarkan macam-macam. Kan itu bisnis ya macam-macam tapi tidak sebanyak VVIP kan itu tidak sebanyak VIP. Yang ekonomi ya paling ditawari air putih kan gitu. Bagian gandul ora ditawari jejak anu gitu, ora apa-apa ora kok sing penting Syahid. Ya udah bagus Syahid itu. Syahid kelas ekonomi ya masih lebih baik, masih jauh lebih baik daripada mati tidak Syahid. Dan itu kalau orang biasa mati Syahid ya syaratnya misalnya hari Jumat atau malam Jumat. Dan seterusnya apa kena bencana. Wes santri matine Jumat kena bencana. Wah Syahidnya double to. Ada. Ya santri kapan aja mati itu nggak tergantung hari, nggak tergantung caranya. Tapi sebaiknya nggak usah pengen cepat mati. Ya, kalau saya Ali kan ditanyai, bayi itu kalau mati kan masuk surga pasti. Kalau orang tua kan belum tentu, harus berjuang. Pilih mana saya ya pilih mati tua kalau disuruh milih. Karena dengan hidup sampai dewasa, sampai tua itu kita bisa menikmati ibadah. Itu loh, bisa menikmati ma'rifatullah. Itu loh. Meskipun kenikmatan itu ya nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di akhirat itu. Itu loh, ada petualangan. Nah, kalau karena itu tuh nggak usah minta mati, juga nggak usah apa gue jenenge keberatan dengan orang yang mati, biasa aja. Itu Allah yang menentukan, yang terbaik. Kita nggak tahu. Gitu ya. Karena oke laporan ngimpi, aku ngimpi ketemu santri yang meninggal ini, anunya begini, tak bahasan aku rakelingan aku ya rodok serius ling rembuk ngono. Lah iki kira ya ngimpine santri bocah-bocah ra ngerti apa to ya. Kok dadak tak rembuk ya ngopo to ya. Oleh goblok menang ngono to. Ya gitu. Tapi ono sing bener, beberapa cuma jin koren, beberapa cuma setan. Nek kula cetha dadi setan sing ngimpeni kula dadi setan ra mungkin nek setan. Lah kok yakin? Ha kula dhewe setan kok. Wes. Lho. Apalagi santri yang benar-benar kemantil-mantil karo gurune ya saidnya tinggi. Makanya kemantil-mantil karo gurumu sapa? Gurumu Syekh Noyo, ayo kemantil-mantil karo Syekh Noyo. Kowe jangan salah paham, kadang-kadang aku cerita tentang wali macam-macam kowe terus ninggal aku. Kowe nek ninggal aku terus menuju wali itu karo waline kowe ditamplek nandani. Itu loh. Itu namanya tidak masuk pintu, tidak masuk rumah lewat pintu. Itu toh. Kan aku sering menceritakan semua guruku tuh. Ya karena pintuku itu guru, ora aku cenanangan langsung Rasulullah ngono ya ora. Udah, aja-aja kowe tak critani Syekh Abdul Qadir Jilani ngono. Apa guru sekumpul ngono terus kowe ninggal aku langsung nene Syekh Abdul Qadir Jilani sing cetha wali. Nek Pak Kiai meragukan soalnya kok kan gambreh ngono to. Lho kowe nek iso nek armoro nene Syekh Abdul Qadir Jilani dhewe nek iso ya ape. Nek ketemu nek apa jenenge ketemu tenan nek salaman paling ditamplek kowe. Kan ngono to. Nek sing nggawa aku agen nih. Agen perjalanan ngono. Itu loh, urut-urutane ngono kuwi. Waqtul buyut min abwabiha, masukilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Itu loh. Kalau kamu nggak lewat pintu ya masuk rumah lewat jendela apa lewat genteng, itu namanya lengma. Kata guru sekumpul itu ya lengma. Lengma ngerti ra Pak Narto? Nah,
maling kan itu. Ya, kalau tuan rumahnya baik banget ya malingnya malah monggo-monggo. Kan itu toh. Nek tuan rumah baik ngono golek yo angel saiki. Biasanya ki tuan rumah memang biasa atau wajar, gebuk kan itu. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Ingat cerita Syekh Ali Barros itu, ya. Ingat cerita saya dulu ketika Kiai Abdul Muhid ada kedatangan tamu besar dari Yaman itu toh. Nah, gimana? Apa sih ceritanya? Ya tanya pada santri yang tahu. Kalau tidak tahu nggak usah sok tahu. Jadi gini loh Pak Kiai itu ceritanya. Ada wali terbang, terus Pak Kiai langsung ngambil ketapel. Loh kowe ra ngerti iki. Kowe nek ra ngerti cerita aku ya rasa cerita lah malah kayak ora karo-karuan senengane santri iki ra ngerti sok tahu iki lho. Nek jawab nek ditakoni kowe ngerti ra kowe yang dimaksud Pak Kiai cerita itu Syekh Ali Barros apa pengalamannya Pak Kiai karo gurunya itu Kiai Abdul Muhid itu. Nek jawab ini tidak tahu kok ketok iki kaya gengsi gitu. Padahal jawaban tidak tahu itu adalah jawaban yang pasti benar. Kamu pengen kalau setiap pertanyaan yang diajukan kepadamu jawabannya pasti benar. Maka jawabannya adalah saya tidak tahu. Itu pasti benar jawabannya. Ya. Rukunnya wudhu itu berapa? Saya tidak tahu. Itu benar jawaban itu. Ya. Rukunnya wudhu 17 masalah. Ya. Kalau hukumnya begini dan begitu itu hukumnya boleh apa enggak? Kamu jawab boleh atau jawab tidak, itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau jawabannya saya tidak tahu, benar itu, gitu. Jawaban itu benar. Jadi jangan gengsi menjawab saya tidak tahu kalau kita memang tidak tahu. Udah, jawab aja saya tidak tahu, saya belum tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Gitu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Gitu. Wala a'lam dan aku tidak tahu. Jawaban benar. Kalau ditanya kita nggak tahu nggak usah sok-sokan jawab. Jawab aja saya tidak tahu. Udah pasti selamat. Kalau tahu ya dijawab. Kamu tahu persis jawabannya, ditanya hukumnya begini gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Tapok cangkemnya. Awang bener-bener tahu ditanya kok sing siji tahu ditanya yang ubeng-ubengke, sing siji ra ngerti gambleh wis rusak kabeh ta kowe. Wes senengane. Itu ya. Ya ngono ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.